Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, kenalin dulu, kami kelompok 3 dari ODP 251 yang terdiri dari Gary, Atea, Alfi, Amanda, dan juga Fanny akan membahas mengenai problem solving dan juga decision making. Sebenarnya, apa sih problem solving dan decision making itu? Jadi, problem solving bisa diartikan sebagai langkah menuju pengambilan keputusan sehingga informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk melakukan decision making. Problem solving merupakan sebuah proses menganalisis informasi dan menemukan solusi yang efektif untuk memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan decision making lebih ke pemilihan opsi terbaik dari beberapa alternatif pilihan, baik secara rasional maupun intuitif. Dengan semakin berkembangnya era digital saat ini, membuat decision making menjadi penting untuk merespon segala kebutuhan dari customer yang semakin beragam. Dalam pembuatan decision making, terdapat dua cara berpikir, yaitu intuitif yang mengedepankan intuisi, serta rasional yang berdasarkan data. Untuk mengambil keputusan, kedua cara berpikir ini sangat berhubungan, mulai dari intuisi emotion hingga memberikan feedback loop. Proses pertama adalah empati, kemudian menganalisis situasi serta mendefinisikan point of view. Selanjutnya, menganalisis secara objektif, memberikan gagasan berupa solusi, membuat prototipe hingga memberikan evaluasi. Dalam proses pengambilan keputusan, ada dua cara yang perlu dipergunakan, yakni dengan menggunakan pengambilan keputusan secara rasional atau dengan menggunakan intuisi. Perbedaannya terletak pada pengambilan keputusan secara rasional yang merupakan sebuah keputusan yang diambil dengan menggunakan pendekatan rasional atau melakukan rasionalisasi dengan menggunakan logika atau pemikiran yang terpola. Sedangkan pengambilan keputusan secara intuitif merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau perasaan dan naluri yang dihasilkan dari serangkaian proses pengalaman. Terus, VUCA itu apa? Jadi, VUCA merupakan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility yang berarti menghadapi perubahan yang semakin cepat, uncertainty atau ketidakpastian, complexity lebih mengarah ke kompleksitas faktor yang tidak terlihat dalam pengambilan keputusan, dan ambiguity atau ketidakjelasan pengaruh dari suatu peristiwa. Disruption terjadi ketika suatu pihak hadir menawarkan layanan yang lebih praktis dengan harga yang lebih rendah dari yang tersedia saat ini, sehingga masyarakat banyak yang beralih ke layanan baru tersebut. Singkatnya, disruption itu merupakan sebuah inovasi. Sekarang kita akan membahas mengenai analytical hierarchy process, yaitu suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria maupun alternatif. Berikut langkah-langkah dalam menggunakan AHP. Yang pertama, mendefinisikan permasalahan dan penentuan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, menyusun masalah ke dalam hierarki sehingga permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terukur. Yang ketiga, penyusunan prioritas setiap elemen masalah pada hierarki. Proses ini menghasilkan bobot atau kontribusi elemen terhadap pencapaian tujuan, sehingga elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas penanganan. Prioritas dihasilkan dari suatu matriks perbandingan berpasangan antara seluruh elemen pada tingkat hierarki yang sama. Yang keempat, melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen yang didapatkan pada tiap tingkat hierarki. Nah, setelah mempelajari materi tersebut, berikut contoh kasus untuk dapat lebih memahami bagaimana penggunaan decision making, yaitu membuka cabang baru di kota Surabaya.
Selanjutnya, komponen struktur hierarki terdiri dari 3 hal, antara lain tujuan, yaitu membuka cabang baru di kota Surabaya. Lalu, hal kriteria ditetapkan dalam mencapai tujuan yang terdiri dari dekat perkantoran atau gedung pemerintah, dekat dengan sekolah atau perguruan tinggi, serta biaya sewa gedung. Adapun dari kriteria tersebut menghasilkan beberapa alternatif antara lain berlokasi di daerah Tunjungan, Darmo, serta Perak. Berdasarkan hasil menggunakan metode AHP, didapatkan bahwa pembukaan cabang baru di Tunjungan memiliki bobot yang paling besar yaitu 0,5794. Dari kasus membuka cabang baru Bank BNI di kota Surabaya ini, kami menentukan potensial problem dan juga bagaimana cara memitigasinya dari segi internal. Problem yang mungkin dihadapi adalah yang pertama, over budget dari biaya operasional. Maka dari itu, perlu dilakukan perencanaan biaya secara matang. 2. Mengenai ketersediaan SDM. Cara mitigasinya adalah dengan menyerap penduduk lokal yang sesuai dengan kebutuhan cabang. Sedangkan dari segi eksternal, problem yang mungkin dihadapi mengenai tingginya biaya sewa gedung. Maka untuk mengantisipasinya adalah dengan melakukan sewa ruko. Problem kedua mengenai infrastruktur penunjang kurang baik. Maka memitigasinya dengan cara melakukan survei provider internet untuk membantu berjalannya proses bisnis. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.